Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu. Iya, Bu Yeni, hari ini kan kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum melakukan coaching, maka di sini saya nantinya akan bertindak sebagai pengamat yang akan mengamati proses coaching yang Bu Yeni lakukan. Nah, sebelum Ibu Yeni melakukan coaching, mungkin ada beberapa hal yang akan saya ingatkan agar nanti dapat dilakukan dalam proses coaching yang berlangsung. Pertama, yaitu sesuai dengan rubrik penilaian ini, hal-hal yang harus Ibu Yeni perhatikan, yaitu berkenaan dengan proses coaching harus sesuai dengan alur kita. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Yeni kembangkan? Nanti pada saat saya sebagai coach nanti saya akan mengembangkan perhatian penuh, kemudian mendengarkan aktif permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Lalu kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Bu Yeni observasi? Mungkin nanti saya fokus kepada permasalahan yang coaching hadapi, ya. Jadi saya lebih kepada mendengarkan aktif dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Nah, kemudian menurut Bu Yeni, apa indikator keberhasilan dari proses coaching yang Bu Yeni lakukan? Indikator keberhasilan bagi saya ketika coaching ini menemukan. Assalamualaikum Pak Izi. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Sore ini sepertinya kita ingin berbincang-bincang ya Pak ya tentang permasalahan mungkin di kelas, di sekolah ya. Nah kira-kira Pak Izi ini punya permasalahan apa Pak di kelas atau di sekolah yang bisa Bapak ceritakan? Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Ya. Saya itu ingin berbicara sama Ibu, ingin mengusulkan masalah saya di kelas. Itu kemarin saya mengajar matematika materi yang datar, luas yang datar itu lingkaran. Saya melihat kemampuan anak saya itu jauh dari yang saya harapkan dalam memahami dari datar itu nama luas lingkaran. Kalau boleh saya tahu Pak, sejak kapan Bapak menyadari bahwa ini kemampuan siswa ini jauh sekali dari yang Bapak harapkan? Sejak melaksanakan pembelajaran kemarin, karena materi ini kan baru terlaksana, baru ketemu saya di kelas 6 dari kelas datar itu lingkaran. Di situ saya tahu saya menyajikan pelajaran. Nah, dalam pelajaran tersebut sudah tahu bahwa hanya beberapa orang anak yang bisa mengikuti dari proses pembelajaran tersebut. Sebelumnya apakah Bapak sudah memberikan materi itu, kalau menurut Bapak apakah sudah maksimal Pak yang memberikan? Kalau materi ini baru belajar yang lingkaran luas lingkaran baru di kelas 6. Kalau di kelas lain baru pengenalan datar. Materi baru diajarkan waktu itu. Karena materinya di kelas 6 memang ada materi luas lingkaran. Kalau di kelas lain mungkin ada, tapi kalau saya mengajar untuk kelas 6 itu baru sekali. Bapak mengetahui bahwa kemampuan siswa ini jauh dari yang diharapkan itu dari hasil belajarnya atau dari proses? Dari proses belajar sudah terlihat bahwa respon anak terhadap pertanyaan-pertanyaan kita, kan sebelum mengajar kita sudah mengajukan pertanyaan awal kan, pertanyaan awal melihat sebatas mana kemampuan. Jadi situ sudah terlihat. Dan juga selama proses pelajaran hanya berapa orang yang bisa mengikuti, bisa orang yang mencerna apa yang kita berikan. Kalau dilihat dari kemampuan tadi ya Pak ya, kira-kira itu
berada pada level berapa Pak? Kalau saya lihat itu pada kira-kira pada level 5 gitu. Ya. Pada level 5 ya Pak. Kemudian harapan Bapak ini berada di level berapa? Ya, saya inginkan itu semua itu dari level 5 ke level 7 sudah sangat memuaskan bagi saya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai ke level 7 ini Pak? Setelah saya mati, yang saya akan lakukan adalah tentu kan ada penyebabnya. Iya. Nah, penyebabnya kenapa siswa lemah dalam memahami materi tersebut. Setelah saya mati, penyebabnya adalah yang pertama kemampuan dasar berhitung sama perkalian dari siswa tersebut. Karena kemampuan dasar matematika ini sangat mengaruh kepada langkah selanjutnya. Setelah saya mati, memang hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan perkaliannya yang mumpuni, yang bisa menghitung perkalian dalam operasi hitung perkalian, menyelesaikan materi luas lingkaran. Tentunya berdasarkan yang saya kemukakan ini, berdasarkan akibat atau sebabnya ini, maka tentunya saya akan meningkatkan kemampuan perkalian siswa tersebut. Dan tentunya meningkatkan perkalian ini tidak bisa lagi di dalam jam pelajaran, tentunya di luar pelajaran butuh waktu yang lain, waktu yang lebih banyak. Oke, berarti tadi Bapak uraikan bahwa kemampuan dasar berhitung siswa itu kurang, begitu ya. Nah, Bapak juga mengatakan tadi Bapak sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuan mungkin dalam perkalian ya Pak ya. Itu sudah Bapak lakukan? Belum. Iya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan itu kelas? Dalam waktu dekat, minggu depan sudah dilakukan di luar kelas dengan memberikan waktu yang di luar jam kelas, misalnya penambah waktu dari setelah pulang atau waktu yang lainnya. Nah, karena kalau di dalam jam kelas tidak mungkin lagi karena sudah ada materi-materi lain. Karena materi perkalian ini sudah terlewatkan dari kelas 3 sudah dimulai kelas 4. Kalau menurut Bapak, selain dari kemampuan dasar berhitung ini yang kurang di kelas yang Bapak ampu, kira-kira ada tidak penyebab lain? Tadi masalah kemampuan siswa yang jauh dari harapan Bapak, ada nggak penyebab lain Pak? Penyebab lain mungkin penggunaan media yang belum optimal dalam pembelajaran kan. Nah, kemudian keikutsertaan aktif anak di dalam pembelajaran. Mungkin kedepannya saya lebih maksimal dalam penggunaan media pembelajaran. Tapi walaupun kita menggunakan media pembelajaran yang mungkin mumpuni, yang maksimal, tapi kalau kemampuan dasar ini tidak kita angkat, tidak kita benahi, juga nanti hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, media tadi Bapak bicara masalah media. Itu kira-kira Bapak punya gambaran tidak media apa yang nanti yang Bapak gunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa? Yang jelas media yang kita gunakan media yang lebih dekat dengan anak. Dan misalnya kita ajak anak membuat sebuah lingkaran, situ kan mereka mengenal konsep mana jari-jari, mana diameter, mereka langsung berinteraksi langsung dengan media tersebut ya. Jadi bukan hanya membuat gambaran atau menayangkan gambar saja, tapi mereka yang membuat langsung. Adakah orang lain yang bisa Bapak ajak atau untuk berkolaborasi dalam pembuatan media, apakah dalam pembelajaran? Ada, yaitu teman kita, sama guru kelas lain yang ikut minta bantuan mereka untuk berkolaborasi dalam menangani masalah ini. Saya berharap ya Pak ya, semoga dengan apa
apa harapan yang Bapak sebutkan tadi bisa terwujud sehingga kemampuan siswa di kelas Bapak bisa ditingkatkan, ya, baik dari hasilnya maupun dari prosesnya. Nah, kira-kira Pak, apa yang Bapak dapatkan dari kesempatan kita ini, Pak? Iya. Yang saya dapatkan adalah saya menemukan solusi jalan keluar daripada permasalahan yang saya alami. Jadi saya solusinya yang saya lakukan tadi yaitu meningkatkan kemampuan dasar siswa kemudian tenaga media yang lebih akrab dengan siswa. Terima kasih Bu Yeni sudah membantu saya menemukan solusi. Baik, semoga beban Bapak paling tidak berkurang ya Pak dengan kita berdiskusi seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti ditemukan jalan keluar. Iya. Terima kasih Pak Didi. Ya, sama. Baik Bu Yeni, ya alhamdulillah tadi saya sudah melihat Bu Yeni melakukan proses coaching ya terhadap Pak Hafizi ya Bu Yeni. Iya. Iya, dan alhamdulillah dari yang Bu Yeni lakukan saya perhatikan proses coaching sudah berjalan dengan baik dan coaching sudah menemukan solusi dari persoalan yang dia hadapi. Tapi baiknya kita melakukan refleksi ya Bu Yeni ya. Ya, baik. Nah, dari yang sudah Bu Yeni lakukan tadi, menurut Bu Yeni selama proses coaching berlangsung, apa saja hal yang sudah baik yang Bu Yeni rasakan? Yang saya rasakan tadi bahwa antara saya sebagai coach dan Pak Fizi sebagai coachee itu terjadi interaksi yang sangat bagus ya. Pak Fizi, saya bisa menggali apa permasalahan yang sedang dihadapi Pak Fizi, dan saya lihat tadi pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Fizi itu sudah mengikuti alur jalurnya Pak. Oke, baik. Kemudian selama proses coaching tadi, menurut Bu Yeni, apa yang Bu Yeni rasakan mungkin masih ada yang kurang selama proses coaching berlangsung? Iya, jadi saya tadi ada keraguan sedikit tentang pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada coachee ya, sehingga ada pertanyaan yang terlupakan seperti itu ya, sehingga saya lihat tadi coachee menjawab sendiri seperti itu, punya inisiatif sendiri untuk menjawab, padahal itu belum saya tanyakan seperti itu ya. Jadi sudah berpikir dulu coachee-nya sebelum di coach gitu. Ada pertanyaan yang terlupakan Iya, gitu ya. Nah, tadi dalam proses coaching ini kan kita diharapkan untuk selalu si coach ini harus berada dalam kondisi penuh ya menghadapi si coach-nya. Nah, Bu Yeni sendiri apa yang Ibu lakukan agar Bu Yeni bisa berada dalam kondisi penuh menghadapi coach Bu Yeni tadi? Saya berusaha untuk fokus ya, kemudian sabar, dan saya berusaha untuk ingin tahu lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee. Nah, di sini tadi kan ada hal yang menurut Bu Yeni masih ada kekurangan, yaitu tadi ada pertanyaan yang terlupakan. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Yeni lakukan untuk memperbaiki hal ini? Mungkin nanti ya untuk coaching berikutnya seperti itu ya, saya akan belajar dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga pertanyaannya itu mungkin saya catat dulu supaya tidak terlupakan seperti itu ya. Baik, berarti perlu dicatat juga ya Bu Yeni? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni, kita sudah melakukan refleksi di sore hari ini. Mudah-mudahan apa hal yang baik tetap bisa dipertahankan, kemudian hal yang mungkin menjadi kekurangan selama proses coaching berlangsung tadi bisa diperbaiki ke depan. Terima kasih Bu Yeni. Iya, sama-sama Bu.